Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Kita membahas kata anjay yang lagi trending topik. Entah mengapa, berkat laporan atau akibat laporan seseorang netizen yang katanya kata anjay ini bisa merusak, mengandung kata kekerasan, bullying. Sehingga direspons oleh Komnas PA, Perlindungan Anak, bukan KPAI. Nah, menjadi ramai karena dibuat surat edaran. Soal ini adalah masalah yang serius untuk anak-anak Indonesia oleh Komnas PA, Perlindungan Anak. Nah, kita mau berbincang seputar persoalan bahasa ini. Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudy S. Kamri. Nah, kita mau bincang soal implikasi sosial dari ribut-ributnya kata anjay ini. Gimana Mas Rudy melihat situasi yang sangat anjay ini? Ya. Salam anjay dulu. Saya agak geli sebetulnya membahas ini karena ada beberapa perspektif sih Mas. Yang pertama tentang urgensi dari surat edaran Komnas PA ini tidak pada tempatnya. Gitu. Jadi saya lihat kalau bentuknya adalah himbauan di media televisi atau di media sosial itu oke, gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk surat edaran seolah-olah ini adalah kata-kata yang akan merusak moral bangsa, ini saya agak keberatan. Gitu. Kata-kata anjay itu kata-kata yang dipakai oleh beberapa kalangan, terutama anak muda, bahasa gaul istilahnya lah, ekspresi bahasa slang. Gitu ya. Tidak selamanya kata anjay itu digunakan dalam konotasi negatif. Ada orang bilang, hei anjay lu, udah lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Nah, kayak orang Jawa Timuran itu Jawa Timur lah gitu loh. Yang apa nama istilah itu? Janco. Janco itu kan kata-kata makian tapi sudah terdegradasi sesuai dengan konteksnya. Oh, Janco hebat banget loh. Nah, itu bisa. Jadi anjay hebat. Nah, itu bisa. Artinya apa? Ini anjay ini kan kalimat semantik ya. Punya turunan konotasi sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi tidak selamanya menjadi hal yang negatif gitu ya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, kalau kita membaca secara komprehensif apa yang disampaikan oleh Aris Merdeka Sirait, itu bagus ya. Dia ingin menyelamatkan generasi muda, kemudian. Tapi mungkin tidak dengan kata-kata anjay itu. Banyak kata-kata yang lebih harusnya diperhatikan oleh mereka yang dipakai oleh para elit itu ya, seperti kata dungu, itu sering dipakai oleh Rocky Gerung, dan berkali-kali. Kenapa sih Aris Merdeka Sirait tidak membahas itu? Dan kata dungu itu bukan kalimat semantik, itu bukan kata semantik, itu kata yang sudah artinya jelas, gitu loh. Tidak ada kata dungu itu dipakai untuk positif, itu nggak ada. Antara konotatif dan denotatifnya sama lah ya. Sama, sudah jelas itu sudah. Menjadi kalimat yang mempunyai arti tunggal, kalimat yang kasar. Harusnya itu dipermasalahkan. Kalau kata-kata anjay saya kira tidak. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa di Indonesia ini banyak hal yang dalam hal perlindungan anak ini Mas. Ini kan ada KPAI, itu yang resmi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu resmi itu, dipilih oleh komisioner, dipilih oleh DPR gitu ya. Kemudian ada komisi swasta, Ormas, itu ada dua. Dulu pertama hanya satu, namanya Komnas Perlindungan Anak. Itu ada Kak Seto sama Aris Merdeka Sirait. Akhirnya mereka pecah kongsi. Nah, pecah kongsi. Akhirnya Kak Seto mendirikan LPAI gitu ya. Ini sama-sama orang kelompok-kelompok yang mengatakan perlindungan anak untuk mengambil proyek dari Kementerian Sosial untuk anak. Gitu loh. Apakah ini boleh-boleh aja sih? Boleh-boleh saja lah. Kita semakin banyak juga semakin baik ya, yang peduli terhadap anak gitu ya. Tapi di sisi lain ada beberapa orang yang bilang, jangan-jangan ini menyangkut rivalitas antara satu lembaga dengan lembaga yang lain gitu ya. Tapi selayaknya Aris Merdeka Sirait juga membuat isu yang lebih sentral gitu, lebih dibutuhkan oleh rakyat, lebih dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di kondisi yang sedang pandemi ini gitu loh. Iya, bicara soal isu yang lebih sentral Mas Rudy. Kan kita sering lihat di baru-baru ini, walaupun di masa pandemi, seringkali banyak ormas yang bikin demo dan melibatkan anak-anak kecil. Tetapi mereka-mereka yang mengaku sebagai pelindung-pelindung anak ini nggak bersuara apa-apa tuh itu.
ada sih sekali-kali mereka berkomentar gitu, tapi tidak membuat surat edaran. Itu kan lucu ya. Iya. Pemanfaatan anak, pengikut sertaan anak terhadap aksi-aksi demo secara politis, secara agama dan sebagainya, itu jelas-jelas melanggar undang-undang, gitu kan, perlindungan anak. Tapi mereka tidak bereaksi dengan tegas seperti membuat seperti ini. Jadi manakala Aris Merdeka Sirait membuat satu edaran yang dengan kalimat kata anjay ini, orang jadi bertanya-tanya ini. Yang kemarin yang lebih esensial, anak-anak dibuat atribut keagamaan untuk demo-demo dan sebagainya tidak dilakukan. Ada yang masalah kasus Ahok dulu, anak-anak itu tidak dibuat surat edaran gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita sebagai rakyat itu juga agak prihatin terhadap kelompok-kelompok ini yang sudah kita berikan amanah untuk melakukan perlindungan anak. Kadang-kadang mereka tidak membuat isu yang lebih dibutuhkan oleh rakyat. Sekarang masa pandemi ini, Mas, contohnya, kan mereka lebih concern, seharusnya lebih concern mengawasi bagaimana anak-anak pada saat belajar itu online gitu ya. Serta psikologis mereka agak tidak mempunyai sosialisasi dengan teman sebaya di sekolah, bagaimana psikologisnya dan bagaimana kebutuhan pemenuhan kuota internetnya gitu. Meskipun pemerintah sudah membantu juga sih. Itu hal yang seperti ini harusnya disinggung. Itu yang lebih esensial ya. Belum lagi yang sering kita bicarakan anak-anak jalanan gitu ya. Itu banyak tuh di masa ini di perapatan-perapatan jalan anak-anak yang ngamen, yang kecil-kecil itu, dan juga yang isu anak-anak ngelem itu ya, pakai IKE bond itu juga kayaknya belum cukup diadres atau dipedulikan oleh mereka yang katanya peduli. Masalah-masalah anak ngelem itu kan zaman Presiden Soeharto gitu ya. Sampai Pak Harto ganti Habibie, ganti Gus Dur, ganti Mega, ganti SBY, sekarang Pak Jokowi, tidak pernah selesai. Dan saya melihat kekurang seriusan para lembaga-lembaga itu menangani, terutama KPAI ini. KPAI itu kan biaya negara, komisionernya digaji oleh negara, gitu. Operasional mereka dari APBN juga. Gitu. Harusnya mereka bergerak gitu loh. Bukan hanya kalau Komnas Perlindungan Anak yang Aris Merdeka Sirait itu kan swasta ini ormas gitu ya. LPAI juga ormas. Seharusnya KPAI yang lebih bergerak. KPAI kadang-kadang juga lucu. Kemarin mengungkap tentang dilarang berenang gitu ya karena berpotensi hamil. Itu hal yang sangat memalukan gitu kan. Sangat anjay. Jadi yang kedua bahas masalah kasus Jarum, ingat kan? Mau memangkas prestasi anak bibit-bibit muda olahraga dengan memusuhi Jarum yang sudah mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembibitan atlet muda. Ini masalah-masalah yang sial di masyarakat justru tidak disentuh. Jadi ini mungkin pembelajaran buat Aris Merdeka Sirait, meskipun tujuannya baik, harusnya dilakukan dengan cara yang baik juga gitu loh. Harus mengambil isu-isu yang lebih kekinian, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terjadi sekarang, Aris Merdeka Sirait itu harus menuai hujatan, ledekan dari para netizen dan masyarakat karena pilihan membuat surat edaran yang menurut saya sangat anjay banget gitu loh ya. Pemilihan isu itu juga penting sahabat Indonesia. Ya, kita tahu memang ada komisi yang betul-betul yang resmi dari pemerintah, KPAI, tapi juga ada lembaga lain yang peduli dan itu sah-sah saja dan baik-baik itu bagus, saja. Itu kita harus sikapi bagus ya. Hanya memang mengangkat isu ke publik itu juga harus selektif dan yang edukatif lah begitu ya. Jangan punya cuma sekedar masalah kecurigaan soal rivalitas antar ormas gitu. Antar lembaga ya. Mas, saya jangan-jangan ini Bang Aris Merdeka Sirait ini justru yang mempopulerkan kata-kata anjay loh. Jadi karena anjay ini hanya dikenal di kalangan perkotaan kan, khususnya Jakarta gitu. Mungkin di kampung di Payakumbuh sana nggak ngerti anjay, mungkin akhirnya ngerti anjay. Gitu betul. Ya. Mungkin di kampung sana di Gunung Kidul, anjay itu apa? Mereka mencari tahu juga. Jadi gara-gara Bang Aris Merdeka Sirait justru kata-kata anjay jadi populer. Jadi Komnas promosi anjay. Nah, ini kan bahaya. Jadi ini hal yang tidak disadari oleh Bang Aris Merdeka Sirait. Minimal kalau membuat surat edaran dikondisikan dulu, diberikan suatu pengantar, mengkondisikan ini loh kenapa kalimat ini. Tapi juga jangan dengan menggunakan isu anjay gitu loh. Ini sangat remeh-temeh dan itu remah-remah rengginang lah, nggak terlalu penting gitu ya. Dalam permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini, gitu ya. Ini nggak terlalu menjadi
pemikiran kita gitu urgensi ya. Ya, mau ada kalimat dungu, pembulian secara fisik juga banyak. Jadi itu lebih banyak yang harus menjadi titik perhatian mereka sih. Iya, sahabat Indonesia, memang terbukti bahasa itu adalah sesuatu yang hidup ya. Ada makna denotatif, ada juga makna konotatif. Nah, ini masalah semantik yang perlu juga dicermati dan dikritisi. Dan sehingga tidak semena-mena mengangkat isu hanya sekedar untuk mencari panggung atau popularitas satu ormas atau satu lembaga. Sangat disayangkan, lebih baik energinya dipakai untuk mengadres isu-isu yang lebih esensial. Ada orang bilang, jangan-jangan ini proyek baru. Jadi proyek yang akan diminta oleh pemerintah, proyek sosialisasi tidak menggunakan kata-kata anjay. Itu mungkin juga. Tapi ini kan tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak masuk akal tapi muncul di permukaan. Karena apa? Masyarakat juga muak gitu loh. Orang lembaga-lembaga yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk melindungi masyarakat gitu ya. Jadi akhirnya membuat mereka mendegradasi public trust terhadap mereka sendiri. Iya, masalah anak ini sebenarnya masalah yang sangat penting untuk diseriusi, bukan hanya sekedar dengan isu-isu yang remeh-temeh ya. Kita masih sangat peduli dan memandang setiap hari di perapatan-perapatan jalan, anak-anak kecil kita, anak masa depan Indonesia masih cerminannya ada di perempatan jalan. Mereka masih perlu diperhatikan. Demikian sahabat Indonesia, perbincangan soal anjay dan anak-anak Indonesia. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.